Pemirsa, pemeran utama sinetron Gerhana RCTI Pierre Roland dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Agus Sutrisno, asisten sutradara sinetron tersebut, lantaran telah melakukan penganiayaan. Ihwal penganiayaan yang dilakukan Pierre terhadap Agus itu sendiri terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Ketika itu ceritanya Agus selaku Astrada Gerhana menghubungi Pierre melalui telepon untuk memberitahu jadwal syuting pada hari Rabu itu. Pada hari yang sama Pierre Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang memenuhi kehausan Anda akan informasi selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai berita terhangat selebriti yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Setelah gempar dengan gosip ingin menikahi Gaby Farera, artis pendatang baru dalam sinetron yang diproduksinya, Mandra kembali diisukan akan menikahi lagi artis pendatang baru bernama Hilda yang saat ini main dalam sinetron yang diproduksinya Gado-Gado Betawi. Kabarnya bulan Juni atau Juli nanti, Mandra akan naik pelaminan bersama Hilda. Pemeran utama sinetron Gerhana Pierre Roland harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap Agus Sutrisno, asisten sutradara Gerhana. Akibat perbuatannya itu, Pierre harus berurusan dengan pihak berwajib. Tapi mengapa di saat masalah itu belum selesai, Pierre malah terbang ke luar negeri? Simak juga liputan on the spot khas Cek dan Dicek dari ajang Roadshow RCTI OK 2003 yang digelar pekan lalu di Surabaya, Jawa Timur. Kehidupan rumah tangga Mandra kembali menyita perhatian media. Selama sepekan terakhir ini beredar isu yang mengatakan kalau pimpinan rumah produksi Viandra Production itu akan menikah kembali. Wanita yang menjadi pilihannya adalah seorang artis pendatang baru berusia 18 tahun bernama Hilda yang juga bermain dalam sinetron Gado-Gado Betawi. Dalam sinetron tersebut, Mandra tidak saja bertindak sebagai produser tapi juga sebagai pemain. Kepada tim Cek dan Dicek yang menemuinya di lokasi syuting, Mandra menjawab soal isu pernikahannya dengan Hilda. Mau nikah. Iya, yang benar gimana ya? Yang bener lu lihat aja gua. Kebetulan cerita sinetron gua juga gua nggak ada adegan menikah gitu. Jadi lu mau cerita yang mana nih? Mau cerita dalam arti yang hubungannya masalah cerita apa non cerita? Nah, sekarang kalau bicara masalah non cerita, gua denger kabar aja dari lu, ya kan? Sekarang kalau gua punya niatan, gua bingung. Gua anggap ini lagu lama gitu. Lagu lama buat gua nggak menarik. Gosipnya hubungan Mandra dengan Hilda itu sudah sebegitu seriusnya. Mereka kabarnya malah akan segera naik pelaminan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Ya, Alhamdulillah, syukur kali, berarti gue masih laku kali ya. Kalaupun iya emang apa? Kalaupun iya apalagi kagak. Bukan apa-apa, gue kesian. Kesian dalam arti apa ya? Perempuannya yang jadi sasaran berita ntar kalau iya dia senang kali. Kalau dia mau, nah kalau kagak kan ujung-ujungannya dia kesian, dia lagi pacaran sama pacarnya yang terjadi gara-gara ini berita. Ntar dia diputusan, siapa yang mau tanggung jawab? Bini gue cakep, mau ngomong apa lagi? nah itu lagi ya. Iya, satu. Nah iya, mau berapa? Mau 17. Mumpung-mumpung gitu gue kayak orang-orang gitu. Hah? Mumpung-mumpung gue lagi di atas angin kata orang-orang. Bisa aja begitu. Iya, iya. Masyarakat. Dah iya. Gimana? Ya kalaupun nanti gue bener-bener juga lu bisa bakal tahu. Jika katakanlah pada tanggal itu Mandra telah menikah dengan Hilda, bagaimana menurut Mandra? Sampai saat ini gue belum ada niatan. Gue anggap itu bukan dalam arti yang apa namanya yang dosa atau bukan hal yang penyakit gitu ya. Aib gitu kali Iya, aib nggak ada itu. Itu hal yang benar. Itu pun kalau memang punya niat. Ya yang jelas gue sampai saat ini yang tadi gue bilang Niat gimana? kepikir juga kagak. Kalau semua berita itu tidak memiliki fakta yang kuat, lantas bagaimana sebenarnya hubungan Mandra dengan Hilda? Gue jalan kagak, ketemu ya batas kerja. Kalau bicara masalah dekat, mungkin gue lebih banyak deketan sama laki-laki gue ketimbang sama perempuan. Kan gitu kira-kira. Ya, paling lu anggap beritanya ntar besok gue jadi hombreng. Benar tidaknya berita ini sudah barang tentu akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Mandra yang dikenal selama ini adem-adem saja. Kalau boleh tahu bagaimana sebenarnya kondisi rumah tangga Mandra? Alhamdulillah dia tenang-tenang aja yang gue pikirin. Gimana memahamin?
Bintang sinetron Pierre Roland diberitakan telah melakukan tindak kekerasan terhadap asisten sutradara sinetron Gerhana yang bernama Agus Sutrisna. Gara-gara pengaturan jadwal syuting yang kurang berkenan, Pierre melakukan pemukulan terhadap Agus yang kemudian melaporkan Pierre ke Polres Jakarta Selatan. Pemirsa, pemeran utama sinetron Gerhana RCTI Pierre Roland dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Agus Sutrisno, asisten sutradara sinetron tersebut, lantaran telah melakukan penganiayaan. Ihwal penganiayaan yang dilakukan Pierre terhadap Agus itu sendiri terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Ketika itu ceritanya Agus selaku Astrada Gerhana menghubungi Pierre melalui telepon untuk memberitahu jadwal syuting pada hari Rabu itu. Pada hari yang sama Pierre juga mempunyai jadwal syuting lain. Meski begitu melalui telepon Pierre menyetujui jadwal yang telah ditentukan oleh Agus. Tapi pada hari hanya Pierre datang terlambat ke lokasi. Namun kedatangan Pierre ke lokasi syuting di Jagakarsa Jakarta Selatan bukan untuk syuting. Karena begitu turun dari mobilnya Pierre langsung menghampiri Agus kemudian melayangkan tinjunya ke wajah Agus. Agus yang tidak menduga aksi tersebut tentu saja tidak siap menerima pukulan Pierre. Merasa tidak terima dengan aksi sok jago Pierre Roland, Agus lalu melaporkannya kepada pihak Polres Jakarta Selatan pada hari Sabtu pekan lalu. Akhirnya ya hari Sabtu gue laporin polisi, gue kemana lagi gitu kan, dengan adanya kayak gini gue diberhentikan bekerja gitu kan. Apakah ada kata-kata yang disampaikan Agus yang menyinggung perasaan Pierre Roland saat bicara melalui telepon? Gue pas yang dipukul itu gue ngomong, kenapa nih lu main pukul aja gitu kan, apa segala macam. Setelah itu dia bilang, lu ngomong apa lu malam macam gitu kan, lu ngomong apa malam, dia bilang gitu kan. Cuman ngomong gitu doang Pierre. Meski dalam masalah ini Agus merasa tidak bersalah, tapi ia justru memikul akibatnya. Bukan saja mengalami memar-memar akibat pemukulan yang dilakukan Pierre, Agus juga dipecat dari produksi sinetron tersebut. Itu kan efek dari pemukulan Pierre gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu kan. Roni ini memberhentikan gue bekerja gitu kan, tidak mengikutkan gue lagi. Ini karena kenapa gitu kan? Kayaknya nggak usah lo ini itu antara gue sama Roni aja. Pemirsa, tapi Senin malam kemarin terjadi perkembangan yang cukup mengejutkan dari kasus ini. Agus didampingi oleh sutradaranya Roni Mepet menjelaskan kepada wartawan bahwa masalah tersebut telah selesai dengan jalan damai. Agus menarik kembali laporannya kepada pihak polisi dan untuk selanjutnya Agus kembali bekerja sebagai asisten sutradara dalam sinetron Gerhana. Untuk itu Agus menarik kembali seluruh pernyataannya kepada wartawan yang dilakukannya pada siang harinya. Pada hari ini jam 12, tepatnya hari Selasa ya. Selasa jam 12 malam, yang gitu tepatnya hari Selasa, saya akan meralat gitu kan hasil wawancara teman-teman tadi sore gitu kan, tentang masalah pemukulan saya terhadap Pierre gitu kan. Apa yang telah diwawancari tadi sore itu tidak berlaku lagi gitu kan, tidak berlaku lagi, dan yang berlaku sekarang ini statement saya nih. Oke, yang baru dengan laporan polisi, Mas? Saya akan mencabutnya segera dan pihak Pierre gitu kan sudah memberikan kuasa hukumnya kepada saya gitu kan. Mungkin besok gitu kan saya akan mencabut perkara itu. Tadi jam 10 ya, jam 10 kita juga sudah ada koordinasi langsung ke Pierre bahwa dia juga sudah mengakui sekali kesalahannya. Begitupun Agus juga sudah menerima ya, sudah memaafkan. Bahkan besok itu tepat jam 1 siang kita akan adakan telekonferensi ya, langsung dengan nanti juga dari Pierre-nya langsung, biar kita bisa mendengar langsung pernyataan maaf Pierre terhadap asisten sutradara saya Agus ya. Sebenarnya apa yang membuat Agus menarik laporannya kepada pihak polisi serta menerima kembali bekerja di Star Vision? Akibat pemukulan Pierre terhadap saya gitu kan, saya diberhentikan bekerja sama Mas Roni. Terus tadi malam saya sudah mengklirkan itu gitu kan, dan dengan saudara Pierre sendiri gitu kan, saya sudah bicara langsung dan dia menyatakan permohonan maafnya pada saya gitu kan.
terus yang masalah saya dipecat, itu saya sudah diberkerjakan lagi gitu kan, jadi tidak ada masalah gitu. Pemecatan memang iya ya. Karena saya mau meredam suasana. Itu. Ya. Karena itu konsekuensi saya. Karena saya adalah kapten di lapangan ya. Maksudnya itu supaya itu memang konsekuensi saya. Lalu apa komentar Chan Parwes, produser Star Vision?